Siap. Saya juga sering tawuran kok dengan Wakapolres, saya juga sering tawuran. Oh begitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di podcast Polda Banten. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Polri, hari ini sangat spesial karena podcast kita berada di Polres Serang. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Kapolres yang akhir-akhir ini viral, yang menjadi menghebohkan jagat maya TikTok dan Instagram karena terkenal dengan gaya kepemimpinannya yang komunikatif dan jenaka dalam menyapa dan melayani masyarakat. Pasti udah tahu kan, ada Bapak Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, SH, SIK, MH, MSI. Bapak, gimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar saya sehat, kuat, dan bahagia, Mbak. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana, Bapak, Mbak? terima kasih berkenan untuk podcast dengan kami, Pak. Sebenarnya saya nggak berkenan, Pak, tapi nggak mungkin. Mau karena diperintah ya saya laksanakan. Siap, Gimana, Mbak? Nah, jadi ini kita mau nanya-nanya nih Bapak. Baik. Terkait dengan, kan Bapak sekarang sedang hangat ini Pak ya, dibicarakan di masyarakat. Banyak masyarakat yang welcome dan sangat senang untuk bisa berkomunikasi dekat dengan Bapak. Nah, Baik. ini Pak, kan sekarang nih banyak juga nih akun-akun milik influencer yang menayangkan video aksi jenaka saat Bapak melayani dan bertemu dengan masyarakat, sehingga baik, Pak. video itu menjadi FYP atau viral di TikTok, Instagram maupun YouTube ya Pak ya. Baik. Nah ini apakah emang sikap jenaka yang Bapak miliki ini menjadi keseharian Bapak atau bagaimana Pak? Baik, itu hanya sebagai bentuk. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Mbak kepada masyarakat yang memberikan penilaian positif kepada kegiatan kami. Jadi itu sebenarnya adalah suatu bentuk cara komunikasi kami dalam menyapa masyarakat dan menyampaikan program-program kepolisian, utamanya dalam mendukung program presisi Bapak Kapolri dan program hebat Bapak Kapolda Banten yang kami kemas dalam program Ngariung Iman dan Ngariung Aman. Tentunya penyampaian komunikasi tersebut saya buat agar kondisi masyarakat itu bisa menyampaikan dengan lugas, ya. Jadi kesan kaku, menakutkan, membosankan yang dilihat dari sudut pandang selama ini bisa terpecahkan. Jadi masyarakat mampu memberikan kritikan, masukan, saran, nggak takut lagi, Mbak. Seperti itu. Langsung terbuka gitu ya Pak? Betul, ya, betul. Iya. Lalu di balik kekocakan, bukan kocak ya Pak, lebih komunikatif ya itu. Itu sebenarnya sikap kepribadian Bapak sehari-hari itu bagaimana Pak? Baik dalam bekerja ataupun jadi memimpin itu kan sebuah seni Mbak ya. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan itu dengan berbagai macam cara. Ada saatnya kita harus lugas, ada saatnya kita komunikatif, ada saatnya kita harus tegas juga. Tentunya kita harus bisa memilah dan memilih. Nah itu tentunya menjadi slogan kita selama ini dalam program yang tadi saya sebutkan, Ngariung Iman, Ngariung Aman. Dengan cara berkumpul tadi, maka kita penyampainya ya bisa tegas, bisa lugas, bisa komunikatif, tergantung situasi Mbak. Tergantung situasi. Betul, iya. Lalu pernah ada rasa malu gitu nggak Pak? Misalnya di keluarga, maksudnya istri saya gitu, anak saya gitu, malu gitu. Ya istri saya itu jatuh cinta dengan saya karena saya lucu Mbak. Itu salah satunya, masuk malu. Ya, itu. Jadi ya tentunya dengan anak-anak juga sama. Saatnya saya harus bercanda, saatnya juga harus tegas. Saatnya juga menyampaikan hal-hal yang harus tegas ya tegas. Saatnya kita bercanda ya bercanda. Seperti itu Mbak. Mungkin juga anak-anak kalau ke Bapak juga jadi lebih terbuka gitu ya. Betul seperti itu. Cuma istri saya yang sering tertutup. Gimana Pak? Lalu Pak, selain aksi jenaka yang sempat viral itu kan seperti yang Bapak bilang tadi, ada program Ngariung Iman dan Ngariung Aman ya Pak, yang selalu Bapak tegaskan dalam setiap program kerja Bapak. Nah ini dalam acara Ngariung Iman, Ngariung Aman ini biasanya keluhan-keluhan masyarakat tuh apa aja nih Pak, yang sebagian besar Pak? Baik, jadi Ngariung Iman, Ngariung Aman ini adalah suatu program untuk mengumpulkan masyarakat. Di sana masyarakat bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, masukan, kritik, dan saran, serta permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, yang kemudian kita selesaikan pada saat itu juga. Kalau kami mampu. Kalau kami nggak mampu ya kita akan komunikasi dengan stakeholder terkait. Jadi itu program bagaimana menggali permasalahan harkam tikmas yang ada di masyarakat yang gampang-gampang aja. Memang kadang-kadang nggak ada hubungan
kausalitas atau hubungan dengan tugas pokok fungsi peranan kepolisian, tapi masih ada apple to apple dengan pengkondisian Kamtibmas. Contohnya penerangan lampu jalan, kemudian kurangnya pupuk, kemudian rusaknya jalan, kemudian tawuran remaja, minuman keras, obat-obat tergrey yang merajalela dan sebagainya. Yang kita harus selesaikan pada saat itu juga, Pak. Ya, demikian, Pak. Langsung saat itu juga mungkin masyarakat merasa ya, puas sekali ya, Pak. Karena pada saat itu kita selesaikan permasalahannya itu, Mbak. Iya. Gitu, demikian, Mbak. Jadi masyarakat lebih terbuka, lebih merasa nggak malu, nggak takut lagi untuk curhat ke polisi. Betul. Ke Pak Kapolres langsung gitu ya, ya, Pak. Dan mereka masih lebih nyaman. Oh, ini Pak Kapolres yang turun langsung. Nah, itu. Saya punya ini, Pak. Nah, kita selesaikan di situ. Mungkin yang ditunggu-tunggu Bapak juga langsung datang ke sana. Jadi masyarakat selalu saya sering ditunggu gitu, orang, Mbak. Sering ditunggu orang. Pak Kapolres saya juga sering nunggu saya. Siap. Lalu Pak, dalam Ngariung Iman ini kan telah dilaksanakan. Apa yang dapat kita lihat nih Pak terhadap perubahan perilaku atau situasi Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polres Serang ini, Pak? Ya, tentunya ada beberapa perubahan yang mungkin program kami belum maksimal, Mbak. Tapi insya Allah ada beberapa perubahan-perubahan. Masyarakat lebih berani, lebih aktif untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian ada beberapa permasalahan-permasalahan di masyarakat yang sedikit demi sedikit kita selesaikan. Contohnya tawuran remaja yang dulunya luar biasa, sekarang udah mulai berkurang. Kemudian penggunaan obat-obat daftar G walaupun masih ada, tapi masih berkurang karena kita memberikan penjelasan langsung kepada orang tuanya. Langsung ke orang tuanya. Langsung kita libatkan putranya, langsung kita libatkan stakeholder terkait. Misalnya kalau tawuran remaja ya kita libatkan para guru. Iya kan, datang ke Polres, kemudian kita sampaikan seperti ini loh kondisi muridnya, seperti ini loh kondisi putranya. Nah, bareng-bareng kita rembukan. Solusinya apa yang terbaik? Ya. Seperti itu, Mbak. Oh, mungkin karena sebelumnya sempat dengar berita juga karena Polres Serang ini sempat beberapa kali membatalkan atau niat-niat tawuran itu ya, Pak ya. Betul. Karena itu salah satunya, Mbak. Jadi sebelum kita melakukan langkah represif atau langkah-langkah hukum, lebih baiknya kita lakukan langkah preventif dan preventif. Yaitu dengan cara penyuluhan dan pencegahan, Mbak. Salah satunya kita membuat MOU dengan kepala sekolah dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah hukum kita, kemudian dengan para wali murid dan dengan siswanya kalau melanggar seperti ini hukumannya. Seperti itu, Mbak. Itu salah satu cara mencegah kita. Oh ya, tapi pernah ada nggak, Pak, misalnya kita udah sosialisasi di sekolahan ini dan nggak lama kemudian itu siswa malah jadi ikut pelaku itu juga, Pak? Insya Allah, yang jelas setiap jajaran Polsek kita perintahkan untuk mendatangi sekolah-sekolah secara kontinu. Ya. Dan sampai dengan saat ini yang saya lihat tingkat tawuran remaja yang ada di wilayah hukum Kabupaten Serang menurun drastis, Mbak. Menurun drastis. Betul. Alhamdulillah. Karena kan emang sekarang lagi maraknya tawuran baik antar sekolah, antar kampung begitu ya, Iya, Pak ya. Betul, Mbak. Jadi nggak memandang usia juga. Iya. Biasanya. Saya juga sering tawuran, dan Wakapolres saya juga sering tawuran. Oh begitu ya. Iya. Bahaya nih Sobat Polri. Baik. Nah ini Sobat Polri, Pak, selain terkenal dengan aksi tindakan nih, Bapak juga terkenal dengan Kapolres yang tegas nih, Pak ya. Ya. Dan banyak melakukan aksi pengungkapan kasus tindak pidana baik pencurian ternak antar provinsi, peredaran narkoba skala besar. Nah, ini seperti apa sih Bapak caranya untuk memberikan semangat dan motivasi kinerja personal Polres Serang nih, Pak? Baik, jadi yang pertama itu kita harus memilah dan memilih dulu, Mbak. Mana-mana progres kerja kita. Ini yang menjadi perhatian masyarakat, ini yang menjadi perhatian publik yang harus kita prioritaskan dulu. Kemudian setelah itu kita berikan reward kepada anggota kita yang berprestasi. Tentunya itu sangat memicu semangat anggota untuk mengungkap kejahatan tersebut. Betul. Ya, jadi kejahatan-kejahatan yang kita prioritaskan adalah kejahatan-kejahatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tadi seperti pencurian ternak, kemudian apalagi narkoba, ya, kemudian masalah bahan pokok kita ungkap semaksimal mungkin, Mbak. Berarti banyak ini ya, Pak ya, kasus tindak pidana yang berhasil terungkap ini selama. Iya, kebetulan saya juga di bidang reskrim, Mbak. Jadi saya bisa memberikan contoh dan saya juga kadang-kadang turun ke lapangan untuk memberikan contoh kepada anggota saya bahwa saya mampu. Kenapa kalian tidak? Seperti itu. Luar biasa nih Sobat Polri. Bapak Kapolres Serang ini ya, spesial. Nah, Bapak ada pesan-pesan ini nggak, Pak, khusus untuk diberikan kepada masyarakat terkait dengan Kamtibmas dan ini kan menjelang pilkada serentak, Bapak? Baik, untuk masalah Kamtibmas saya sampaikan kepada masyarakat
agar Harkam Tikmas ini terjaga, yang pertama kuncinya adalah kita harus menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Kita awali kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri, insya Allah maka Harkam Tikmas ini kita jaga bersama-sama. Kedua, terkait dengan pilkada serentak, saya sampaikan jangan terjadi perpecahan ya. Polarisasi yang terjadi di masyarakat harus sama-sama kita persempit sehingga pesta demokrasi ke depan ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Namanya pesta, semuanya harus berbahagia, jangan ada yang terluka. Ya, demikian, Mbak. Oke, Bapak. Nah, begitu Sobat Polri, bincang-bincang kita kali ini dengan Bapak Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko. Bapak Kapolres yang sangat menginspirasi kita semua atas sangat komunikatif dan bisa menjadi sahabat masyarakat, sehingga masyarakat juga nggak segan lagi, nggak takut lagi untuk mengeluarkan keluh kesahnya kepada anggota Polri, begitu Sobat Polri. Nah, tentunya Bapak Kapolres Serang ini sangat berkesan ya Pak ya di kalangan masyarakat, dan mungkin sangat ditunggu-tunggu sekali oleh masyarakat. Iya. Terima kasih. Siap. Nah, oke, terima kasih Bapak Kapolres Serang. Sama-sama Mbak. Siap. Sering-sering podcast juga. Dengan senang hati. Sangat mengganggu saya itu. Aduh. Nah, semoga sehat selalu Bapak. Sama-sama. Sehat selalu. Karirnya semakin sukses, semakin buana ya Bapak ya. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat masyarakat Kabupaten Serang. Ya. Nah, Sobat Polri, mungkin ini akhir podcast dari kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Polri yang mau request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang atau perlu kita bawa kemana gitu, boleh langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.